Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu untuk membagikan satu kebenaran firman, yaitu menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau kita ditanya ya, setiap kita pasti merindukan, baik yang kita belum berkeluarga ataupun kita yang sudah berkeluarga. Semua pasti rindu punya keluarga yang berbahagia. Katakan amin. Punya keluarga yang harmonis, punya keluarga yang diberkati Tuhan. Dan hari ini bukan hanya sekedar bahagia, harmonis, tetapi bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Artinya keluarga yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yang melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, apa yang harus kita lakukan, saudara, agar keluarga kita itu memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita harus mempertahankan kebun anggur tetap indah. Ada pepatah Rusia berkata demikian, ya. Jika engkau pergi berlayar, berdoalah 1 kali. Kalau engkau berperang, berdoalah 2 kali. Tetapi kalau engkau mau menikah, berdoalah 3 kali. Artinya apa, saudara? Ini bukan berbicara jumlahnya, tetapi menunjukkan bahwa untuk masuk ke dalam satu pernikahan, untuk membangun satu keluarga itu bukan hal yang sepele, saudara. Perlu persiapan yang sungguh-sungguh. Perlu mengandalkan Tuhan. Ini juga pesan bagi kita yang mungkin belum berkeluarga, yang akan mempersiapkan diri masuk dalam keluarga. Biarlah ini sungguh-sungguh membekali kita, ya. Kita belajar dari pernikahan Salomo. Saya menemukan dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Salomo pernah mengungkapkan hal ini berkaitan dengan pernikahannya, saudara. Dia berkata demikian, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, saudara, rubah itu adalah salah satu hama perusak kebun anggur. Jadi keluarga itu digambarkan seperti halnya kebun anggur. Satu kebun anggur yang indah, keluarga yang indah, keluarga yang diberkati Tuhan. Tidak boleh ada yang merusak. Ya. Kita harus mempertahankan itu. Dan salah satu hama perusak kebun anggur itu adalah rubah. Jadi dalam pernikahan kita selalu ada serangan-serangan yang datang, saudara. Serangan-serangan yang datang menyerang dan berusaha untuk menghancurkan pernikahan kita. Apakah itu dari diri kita ya, dari pasangan itu sendiri, mungkin ketidakcocokan. Kalau berbicara tentang ketidakcocokan, tidak ada pasangan manapun yang cocok 100%. Dua pribadi yang berbeda ketika masuk dalam rumah tangga, pasti pendapatnya berbeda, pasti pola pikirnya berbeda, ya. Jadi pastilah ada adaptasi. Yang terpenting apakah kita mau belajar untuk menerima pasangan kita atau tidak. Kebiasaan yang berbeda, karena lahir dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Nah, saudara, hati-hati dengan perkara ini, ya. Juga mungkin kekurangan artinya mungkin pasanganku tidak seperti aku, ya. Mungkin kedisiplinannya, mungkin mengerjakan hal-hal yang lain dalam keluarga. Nah, saudara, inilah hal-hal kecil yang kalau kita tidak berhati-hati, ini akan terus menyerang pernikahan kita. Dan akhirnya pernikahan kita itu bisa hancur, saudara. Ataukah juga sakit penyakit dan banyak hal, ya. Nah, saudara, hati-hati ya, karena
berdasarkan survei bahwa sosmed itu mempengaruhi angka 45% dari perceraian. Ya, jadi banyak pengaruh-pengaruh dari sosial media. Dan saya menemukan beberapa kasus ya, ini harus menjadi catatan kita. Ada orang yang mengalami masalah dalam keluarganya itu ketika bertemu dengan teman lamanya semasa SMA melalui sosial media. Ada yang mengalami masalah ini, saudara. Bahkan ketika bertemu, ketika reuni, istilah anak muda itu apa? CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ya, jadi sampai akhirnya sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya anak, malah senengan lagi sama teman masa mudanya dulu. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita ya, saudaraku ya. Nah, saudara, ini hal penting ya. Selalu waspada. Kita harus mewaspadai hal kecil yang merusak, yang bersifat merusak. Ya, waspadai ini. Hal kecil yang bersifat merusak. Kalau menurut hasil penelitian secara faktanya ya, rubah itu bukan pemakan buah anggur. Loh kok aneh Pak? Katanya hama perusak kebun anggur itu rubah. Tetapi kok malah rubah itu enggak makan buah anggur. Rubah itu tidak suka buah anggur tetapi dia menjadi hama. Jadi rupanya begini. Jadi rubah ketika dia lahir menjadi rubah yang kecil itu, maka giginya itu mulai tumbuh dan mulai terasa gatal. Kalau Anda ada yang memelihara anjing, Anda akan mengerti hal ini. Kalau anjing itu baru mulai belajar gigit, giginya gatal, ya hati-hati, sandal pasti habis, saudaraku. Lah itulah yang dilakukan oleh rubah. Jadi karena giginya yang gatal itu, dia mulai masuk kebun anggur dan mulai menggigit batang-batang anggur, sehingga batang itu akhirnya mati. Ya, karena batangnya itu putus dan pohon-pohon itu akhirnya mati. Walaupun kecil, tetapi daya rusaknya itu luar biasa. Dan seluruh kebun anggur itu bisa hancur kalau dibiarkan begitu saja ketika ada rubah-rubah ini masuk, saudara. Jadi mari kita belajar ketika Salomo berkata, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu yang merusak kebun anggur kami yang berbunga. Ya, mari dalam keluarga kita akan mengatasi persoalan dan masalah ini bersama-sama. Meskipun hal itu sepertinya masih kecil, saudara. Perhatikan dalam keluarga antara suami dan istri, cara kita berbicara, cara kita ngomong, ya. Kadang masalah itu timbul dari cara berbicara. Tetapi ketika ada kesalahpahaman, mari segera bereskan itu. Jangan dibiarkan, karena dari hal kecil ini akan menjadi hal yang besar. Dan akhirnya bisa merusak keluarga. Mari kita berkomitmen saat ini, masalah yang besar dibuat kecil. Dan masalah yang kecil diselesaikan. Katakan amin, saudaraku. Katakan kanan kiri, masalah yang besar dibuat kecil. Ini suami istri jejer enggak ini? Nah, ini harusnya jejer suami istri. Ya. Masalah besar dibuat kecil dan masalah kecil diselesaikan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Jadi, ayo kita belajar untuk jangan membesar-besarkan hal yang kecil. Jadi jangan korbankan pernikahan atau kebun anggur itu, tetapi tangkap rubahnya, saudaraku. Ya, pertahankan kebun anggur kita, berbicara pernikahan, berbicara keluarga kita. Pertahankan kebun anggur pernikahan kita itu tetap indah. Kalau ada masalah yang kecil,
Kalau ada persoalan yang belum selesai, jangan dibesar-besarkan. Saya menemukan dalam keluarga yang mengalami masalah, bahkan berujung sampai mengarah kepada perceraian. Sebenarnya awal mulanya juga masalahnya itu sepele, masalahnya kecil, saudara. Tetapi karena tersinggung, karena tidak terima, sampai akhirnya saling membalas satu dengan yang lain. Saya selalu katakan dalam konseling pernikahan, di awal-awal pertemuan, biasanya saya mengadakan sekitar 7-8 kali pertemuan. Dan pertemuan terakhir itu saya meminta saya ketemu masing-masing mereka. Yang laki-laki ketemu saya, yang perempuan ketemu dengan istri saya. Dan setelah itu saya minta satu waktu lagi, masing-masing datang dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kalau tidak dibekali, banyak masalah terjadi antara mertua dengan menantu, saudara. Jadi harus diperlengkapi juga. Ya, kadang masalahnya sepele, dan saya selalu bilang gini, ya, kalian mau diberkati dalam pernikahan, tapi harus komitmen sungguh-sungguh. Kalau enggak siap, mendingan jangan. Karena pernikahan itu bukan coba-coba, seperti pakai baju enggak cocok, besok bisa diganti. Tapi pernikahan itu sifatnya kekal. Bahkan dikatakan sampai maut itu memisahkan. Karena itu mari saudara, sekali lagi, kalau ada masalah, tangkap rubah-rubahnya. Masalah-masalah yang ada, hal-hal yang kecil, yang belum diselesaikan, selesaikan, saudara. Supaya pernikahan kita boleh langgeng dan berbahagia. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya. Karena itu ada satu statement bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat penting di dunia ini, dimulai dari Adam dan Hawa, pernikahan, dan diakhiri dengan pernikahan anak domba Allah, ya, dalam kitab Wahyu. Dan seorang bernama Charles Swindoll, dia berkata, gereja yang kuat karena di dalamnya ada keluarga-keluarga jemaat yang kuat. Saudara perhatikan ini. Jika seseorang akan pergi untuk beberapa hari saja, butuh persiapan untuk perjalanannya. Betul enggak, saudara? Ya, kita yang pergi butuh persiapan. Semakin lama pergi, persiapan akan semakin lama dan ribet. Pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang. Bagaimana kita mempersiapkannya? Ini yang masih muda-muda, yang masih single dan akan mempersiapkan diri masuk dalam pernikahan. Amin. Loh, yang amin kok malah yang sudah menikah? Yang belum menikah, yang masih single ini mau menikah gak sih? Gilbert mau menikah? Hah? Jawab dong, mau gitu. Ya, harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh, ya. Daniel mau menikah, harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh, ya. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Itu yang pertama. Pertahankan kebun anggur itu tetap indah. Lalu yang kedua, bagaimana agar keluarga kita boleh menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Perhatikan saudaraku. Kita harus periksa diri kita baik-baik. Kita harus sembuh. Bukan sembuh sekedar sembuh dari sakit penyakit secara jasmani. Tetapi hal yang paling penting adalah periksa. Jangan sampai kita masih mengalami yang namanya luka batin, saudara. Kita harus sembuh dari luka batin. Luka batin ini adalah luka pada jiwa seseorang, ya, karena mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidupnya. Dan orang tersebut tidak dapat bereaksi sesuai dengan kehendaknya. Bisa ditimbulkan oleh orang yang dekat dengan kita. Saudara, kalau orang tidak dekat dengan kita, biasanya kita nggak akan kepahitan dengan dia. Betul nggak, saudaraku? Kita ketemu orang di jalan, kita kan nggak mungkin toh kalau dia berbuat salah sama kita lalu kita akhirnya kepahitan sama dia. Enggak. Biasanya luka batin itu timbul dengan orang yang dekat dengan kita. Dan salah satu hal yang saya mau bahas hari ini adalah dalam konteks antara suami dengan istri, ya.
istri dengan suami, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua. Saudara, kita tidak kebal terhadap hal ini, saudaraku. Ya, perhatikan, perselingkuhan itu di bawah itu apa sih? Peristiwa dalam bentuk perselingkuhan. Pasangan suami istri tidak saling mengasihi, pertengkaran sampai pada kekerasan fisik maupun verbal. Kita semua tidak kebal loh, saudara. Kita harus menjaga diri kita baik-baik. Dan kalau kita sadar kita mengalami hal ini, ya, kita berdoa hari ini dan berkata, Tuhan, aku mau sembuh, Tuhan. Saudara, dalam Alkitab ada beberapa istilah untuk luka batin. Yang pertama adalah robek jiwa. Amsal 27 ayat 9 berkata, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ternyata jiwa itu bisa robek, saudara. Lalu dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, remuk hati dan patah hati dan luka hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ada satu statement yang berkata bukan soal benar atau salah, tetapi yang terpenting adalah respon. Ayo kita katakan sama-sama. Bukan soal benar atau salah, tetapi respon. Kita melihat dua contoh dalam Alkitab. Ketika seseorang itu berbuat salah sekalipun, tetapi ketika responnya benar, jadi benar. Tetapi kalau orang mungkin benar, tetapi responnya salah, itu bisa jadi salah, saudara. Kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Daud, ya. Ketika dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi berperang. Dan secara hukum perang, ketika raja memerintahkan anak buahnya ikut berperang tetapi dia tidak ikut berperang, itu adalah satu kesalahan, saudaraku. Sementara pasukannya berperang, Daud ada di sotoh istana dan akhirnya dia melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi. Saya pernah bahas ini ya, saudara. Kalau orang sudah berbuat dosa, ketika ditegur bisa saja banyak alasan. Lah habis kenapa kok Batsheba kamar mandinya kok nggak ada atapnya? Misalnya gitu ya. Sampai akhirnya dia mengingini Batsheba dan dia tidur dengan Batsheba dan Batsheba hamil. Lalu dia mencoba merekayasa peristiwa supaya menutupi kesalahannya. Sudah berbuat dosa, dia tutupi lagi dengan dosa-dosa berikutnya. Tetapi Uria ini adalah sosok yang luar biasa. Saya pernah sampaikan hal ini secara khusus tentang Uria. Bagaimana dia tidak terpengaruh. Dan dia berkata, teman-temanku pergi berperang, masa aku tidur di rumah dengan istriku. Dia enggak mau, saudara. Dia malah tidur di pintu gerbang bersama dengan petua kota. Rencana pertama gagal. Sampai akhirnya Daud buat rencana yang kedua dan yang sangat kejam. Dia memerintahkan kepada Yoab untuk membunuh Uria. Taruh Uria di barisan yang paling depan dalam peperangan. Dan ketika dia ada di depan, kalian mundur dan biarkan dia mati terbunuh. Saudara bisa bayangkan betapa jahatnya Daud. Sampai akhirnya ketika semuanya itu terjadi dan Tuhan menegur Daud melalui Nabi Nathan. Saudara perhatikan respon Daud. Daud dia mengakui kesalahannya dan dia bertobat. Respon ini sangat penting, saudaraku. Ya. Sementara Saul ketika dia bersalah di hadapan Tuhan, ketika dia mengalahkan musuh dan diperintahkan untuk menumpas habis tetapi raja itu tidak dibunuh. Persembahan yang tidak boleh diambil oleh Saul. Dan ketika didesak untuk mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel, Saul tetap lakukan itu. Dan dia tetap punya alasan meskipun ditegur, diingatkan, ditegur oleh Tuhan. Tetapi Saul tetap berkilah dan akhirnya dia salah di hadapan Tuhan. Saudara, perhatikan ini, saudara. Dalam hubungan suami istri,
Mungkin kita disakiti oleh pasangan kita. Ya, tersinggung, dikecewakan, bahkan sampai luka, saudara. Tetapi hari ini kita mau belajar, ayo kita memberikan respon yang benar. Kita yang benar jangan memberi respon yang salah. Kalau kita menyadari sikap perkataan kita salah, ayo berespon yang benar. Akui itu, bereskan. Ya, bereskan itu. Saudara, saya itu belajar kalau selama ini tuh apa-apa itu terbuka dengan anak-anak. Di sini ada anak-anak saya. Jadi kami dengan pertolongan Tuhan, kami belajar untuk sebagai suami istri, sebagai papi mami itu kami memberi teladan bagi mereka. Ya, mereka melihat bagaimana orang tuanya komunikasinya baik, papinya sayang sama maminya, maminya sayang sama papinya. Sampai akhirnya anak-anak kita pun juga rindu. Satu kali nanti aku pun juga punya pasangan dan kami pun juga bisa saling mengasihi. Dan mungkin ketika ada salah komunikasi antara saya dengan istri saya, dan mungkin ada sedikit beda pendapat dan ngomongnya nadanya mulai tinggi gitu ya, di depan anak-anak, mungkin dari kecil pernah seperti itu. Tapi kami belajar ketika kami juga mulai berdamai, mulai pulih lagi, kami pun juga tunjukkan di depan anak-anak. Ya, jadi mereka pun juga belajar bagaimana, melihat bagaimana orang tua ketika mereka itu punya masalah diselesaikan dengan baik. Merespon. Mari saudara, kita belajar untuk merespon dengan benar. Dan apa yang terjadi atau apa yang harus kita lakukan ketika itu mengalami luka batin? Beberapa tips singkat yang kita bisa lakukan ya. Kalau nanti Anda bisa dapatkan PowerPoint ini. Yang pertama, kalau kita sadar kita itu terluka, kita mengalami luka batin, ayo kita datang kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan yang membalut, Tuhan yang menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan luka hati kita. Ketika saya mendoakan orang luka hati dan saya selalu katakan, Tuhan biarlah kasih Tuhan yang membebat luka hatinya. Datang sama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, tanda kalau kita itu terbuka. Ingat, keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Seberat apapun luka kita, seberat apapun kekecewaan kita, kalau kita mau datang kepada Tuhan, tanda kita itu terbuka, maka Tuhan itu sanggup untuk memulihkan kita. Katakan amin, saudaraku. Tapi kalau kita nggak mau datang sama Tuhan, ya nggak sembuh-sembuh, saudara. Ya, saya selalu katakan bahwa hidup tanpa ganjelan itu enak, saudara. Hatinya bersih itu enak. Jangan simpan ganjelan. Apakah suami terhadap istri atau sebaliknya, atau kepada saudara kita, dalam keluarga kita, anak terhadap orang tua. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan, mungkin selama ini engkau mengalami sakit hati terhadap pasanganmu. Tuhan akan sembuhkan itu, dan sakit hati itu justru akan dirubah oleh Tuhan menjadi hati yang penuh dengan belas kasihan. Dulu sebel, dulu benci, lihat wajahnya mau muntah misalnya gitu kan. Tapi ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan robah itu, justru yang muncul itu belas kasihan. Kok aku kasihan ya lihat pasanganku ya. Kok kayak gitu terus. Jadi kita ada belas kasihan. Yang kedua, akui dan ceritakan kepada orang yang dewasa rohani. Ya, Yakobus 5:16 berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ini ayat ini berkata demikian, dahsyat saudara. Kadang ada penyakit yang bukan karena virus, bukan karena bakteri, tetapi ada penyakit yang muncul
Karena luka batin yang tidak sembuh-sembuh. Ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga tidak bisa berjalan dengan baik dan normal. Ya. Kalau kita datang kepada orang yang dewasa rohani, apakah gembala kul, apakah gembala, ya, datang kepada kakak rohani, mentor kita, jangan datang kepada sembarangan orang. Kita datang kepada kakak rohani, kepada orang dewasa rohani, tujuannya supaya kita ini sembuh. Tapi seringkali orang yang mengalami luka hati, mengalami luka batin ini, datang ke semua orang, buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, saudara. Dan kita pun juga belajar, kalau ada orang datang cerita, cerita macam-macam tentang seseorang, ya, dia sedang buang sampah, jangan mau, saudara. Artinya kita datang menceritakan itu dalam hal yang, dalam konteks ini adalah kita datang untuk sembuh, saudara. Ya, dengan bercerita sebenarnya itu 65% masalah itu sudah bisa terselesaikan karena pengakuan itu membuat kita terlepas. Tadi dikatakan saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Siapa di sini yang pernah ke dokter? Tolong angkat tangan. Lebih tinggi dong, kok malu-malu? Ya. Pernah ke dokter ya? Kalau kita ke dokter, apa yang dilakukan oleh dokter? Pak, apa yang Bapak rasakan? Silahkan Bapak cerita, apa keluhannya? Loh, Anda kan dokter, Anda kan sudah sekolah tinggi sampai dokter kok masih nanya? Harusnya Anda tahu dong saya itu sakit apa? Apa kayak gitu, saudara? Hah? Dokternya langsung garuk-garuk, iki pasien satu ini gitu kan. Harusnya nggak usah tanya, dokter sudah tahu dong gitu. Kan enggak gitu, saudara. Tapi kalau kita ke dokter, kita bilang, dok, beberapa hari ini kok perut saya itu rasanya sebah ya dok. Banyak anginnya, dan maaf dok, sering buang sering buang angin. Ke belakangnya juga rada nggak normal dok, kira-kira apa ya? Bagian mana yang sakit, lalu kita tunjukkan. Ada keterbukaan, mau cerita. Dokter mendiagnosa dan dokter bisa kasih resep yang tepat. Kalau kita nggak bisa terbuka ya dokter nggak bisa ngobati. Ya, ayo saudaraku, kita belajar untuk terbuka. Jangan pendam sakit hati. Jangan nyaman dalam luka batin yang kita sedang alami. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika mengalami luka batin? Ambil keputusan untuk mengampuni. Katakan amin, saudaraku. Sabarlah engkau seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah demikian. Jadi mengampuni, keputusan untuk mengampuni itu seperti kalau Anda itu menyalakan lampu atau memencet tombol. Susah Pak, nggak bisa. Ya tinggal keputusan kita. Kita mau ngampuni tidak. Kita ada di depan saklar lampu. Kita mau nyalakan lampu itu atau tidak. Keputusan itu seperti itu. Tet, mengampuni. Maka kita pun akan mengampuni. Ya. Dan yang keempat, tolak pembelaan pikiran. Ya. Jadi kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa. Pikiran kita membawa kita kepada pikiran yang salah. Pembelaan pikiran itu gini loh saudara. Jadi ketika kita sudah mengalami luka dan kita mendengar firman atau kita didoakan atau kita didorong untuk mengampuni, mulai muncul dalam pikiran gini, ya enggak bisa lah Pak, kan dia yang salah. Kan dia yang mulai duluan. Harusnya kan dia yang salah, dia yang minta maaf. Kenapa saya yang harus mengampuni dia? Saudara, orang yang terluka itu selalu menghindar. Ya, selalu menghindar-hindar. Anda perhatikan,
kalau ada orang luka, lecet, dia pasti nggak akan mau dekat dengan orang lain. Kalau ada orang naik motor lalu kepleset kecelakaan dan dia jatuh berguling-guling dan tubuhnya itu lecet semua saudara, luka. Saya mau nanya, orang yang kayak gitu mau enggak kalau dipeluk? Sakit saudara. Karena kulitnya luka, lecet, sakit. Perhatikan, kalau ada orang yang selalu menghindar, nggak mau dalam tanda petik bersentuhan satu dengan yang lain, nggak mau berfellowship, memisahkan diri, menjauh, itu tanda, salah satu tanda ini, saudara, bahwa dia belum pulih dari luka batinnya. Ya, jadi tolak pembelaan pikiran. Tapi biarlah apa yang benar sesuai firman, apa yang baik, benar, mulia, disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Biarkan firman yang menuntun kita, biarlah firman yang menguduskan kehidupan kita. Biarlah firman yang menolong kita untuk kita bisa mengampuni. Karena ada akibat yang tidak baik bagi diri kita. Karena luka batin ini, bagi tubuh, akan menimbulkan berbagai penyakit. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan di tempat ini, mau sehat apa sakit? Ya, karena itu bebaskan diri kita dari luka batin. Kadang orang bisa terluka juga selain dikecewakan oleh orang lain, selain ditipu, selain dikhianati, tapi hati itu juga bisa luka karena peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba terjadi yang tidak kita harapkan. Dan akhirnya membuat kita itu luka. Misalnya, anak kehilangan orang tua. Dia itu orang tuaku yang tinggal satu-satunya. Tapi kenapa Tuhan ambil dia? Dia nggak bisa terima, akhirnya hatinya luka. Itu bisa terjadi demikian, saudara. Jadi bagi tubuh itu bisa menimbulkan berbagai penyakit. Hari Senin pusing, hari Selasa kembung, hari Rabu kepala berputar-putar, hari Kamis nggak nafsu makan, ada aja saudara. Semua mau sehat di tempat ini, amin saudaraku. Jaga hati ya, sembuh dari luka batin. Bagi jiwa apa? Menimbulkan amarah, katakan amarah. Dengki, bilang dengki. Iri hati, bilang iri hati. Lalu juga ada kepahitan. Ingat, saya pernah tampilkan tokoh ini yaitu Kain. Bagaimana Kain yang iri terhadap Habel adiknya sampai akhirnya dia membunuh adiknya itu, saudara. Ya, monitornya kok mati barusan. Lalu bagi roh, lihat, dampak atau akibatnya bagi roh kita adalah, baca sama-sama yuk yang bisa baca, yang kelihatan, 2, 3, susah untuk mengasihi atau intim dengan Tuhan. Tidak bisa. Karena jelas firman Tuhan berkata, kalau engkau mengampuni saudaramu, maka Bapamu akan mengampuni engkau. Tapi kalau engkau enggak ngampuni, Bapamu enggak ngampuni. Apa kita bisa hidup tanpa pengampunan dari Bapa? Orang boleh berkata mengasihi Tuhan, orang boleh berkata cinta Tuhan, tetapi berdasarkan Alkitab, itu adalah omong kosong kalau dia tidak bisa mengampuni dan mengasihi yang kelihatan, saudara. Karena dikatakan kalau seseorang tidak bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan, mana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi ini hal prinsip dalam kekristenan. Tuhan minta, Tuhan tuntut kita untuk kita itu bisa mengampuni dan mengasihi orang lain. Karena kita pun terlebih dahulu sudah diampuni oleh Tuhan. Siapa di sini yang yakin percaya bahwa saudara sudah diampuni oleh Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Kalau yang gak lambaikan tangan, apakah Anda masih ragu-ragu? Sekali lagi, yang percaya sudah diampuni dosa-dosanya, lambaikan tangan. Puji Tuhan.
Kalau Anda yang melambaikan tangan, percaya Anda sudah diampuni dosa-dosamu, maka engkau juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya ini, terimalah pemulihan dari Tuhan, izinkan Roh Kudus bergerak memulihkan luka batin kita. Ini yang ketiga. Apa yang harus kita lakukan agar keluarga kita memuliakan Tuhan? Yang ketiga, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, mempersiapkan, kurang keras saudara. 2, 3, mempersiapkan, masih kurang keras. Saya minta sekali lagi, lebih keras lagi. 2, 3, mempersiapkan generasi. Ya, apa yang dimaksud mempersiapkan generasi? Kita akan melihat sekilas dari apa yang terjadi, yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3-5. Saat itu dipilihlah 7 orang dari antara mereka yang terkenal baik dan dijadikan diaken, ya, menjadi diaken. Dan salah satu orang yang terpilih itu bernama Filipus. Jadi para rasul memilih mereka supaya rasul ini bisa fokus kepada doa dan pelayanan firman. Dan Filipus ini adalah seorang yang mengembangkan pelayanannya secara luar biasa. Kalau nanti Anda baca pada pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Dia melayani Tuhan dari pelayanan diakonia sampai dia memberitakan Injil. Dan dari pasal yang ke-8 ini lama tidak muncul sampai akhirnya muncul kembali di pasal yang ke-21. Perhatikan ini saudara, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Perhatikan saudara. Meskipun Filipus dia melayani Tuhan, dia juga punya pekerjaan, dia memberitakan Injil. Tetapi yang menarik di sini adalah yang dilihat ketika Paulus ada di rumahnya adalah ada 4 orang anak perempuan dari Filipus yang beroleh karunia untuk bernubuat. Apa yang kita bisa tangkap dari hal ini? Filipus tetap melakukan pekerjaannya, dia tetap melakukan pelayanannya, tetapi dia juga melakukan bagiannya, yaitu apa? Mempersiapkan anak-anaknya. Bagaimana mempersiapkan anak-anak kita? Sekali lagi di sini ada orang tua yang sudah punya anak. Di sini juga mungkin ada yang belum berkeluarga. Jadikan ini bekal ketika nanti Anda berkeluarga dan punya anak. Dan mungkin ada yang berkata, Pak, anak-anakku sudah besar dan seterusnya. Jadikan ini bekal untuk nanti Anda berikan kepada anak Anda untuk nanti mempersiapkan anaknya kembali. Ya, mempersiapkan generasi itu harus disengaja. Apa artinya saudaraku? Harus dipersiapkan, butuh komitmen, butuh upaya, butuh komitmen, butuh stamina, butuh persisten atau kegigihan saudaraku. Lihat apa yang diungkapkan oleh Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Harus disengaja. Ajar dan latih anak-anak kita dalam keluarga kita untuk terus dekat dengan Tuhan, membangun kerohaniannya di dalam Tuhan. Ya, saya itu paling cerewet kalau yang namanya ada morning call. Saya selalu, ya anak-anak saya juga melayani di sini gitu ya. Tapi saya selalu ingatkan, ayo persiapkan, malam hari persiapkan. Kalau mau tidur juga, ayo jangan lupa doa baca firman. Saya selalu ingatkan, ayo jangan lupa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya selalu katakan kepada mereka, meskipun kalian sudah lulus kuliah, kalian punya cita-cita, tetapi ingat keberhasilanmu bisa kau dapatkan hanya ketika engkau dekat dengan Tuhan. Ya, persiapkan generasi itu harus disengaja. Dalam Mazmur 127,
ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh di pintu-pintu gerbang. Saudara lihat gambaran yang singkat ini. Anak panah itu terdiri dari 3 hal. Ya, wah kecil ya, saya nggak terlalu kelihatan dari sini. Ya, jadi anak panah itu terdiri dari 3 hal tadi. Yang bagian depan itu adalah, saya tak buka contekan di sini ya. Yang bagian depan itu adalah besi, diasah, diperpanjang supaya bisa menancap. Lalu bagian tengah itu kayu penyeimbang, pengikat, dan bagian belakang itu bulu, yaitu bagian aerodinamis dan kontrol, saudaraku. Saudara perhatikan gini, panah itu harus menancap kepada sesuatu. Jadi ketika panah itu dilepaskan, maka panah itu akan melesat dan dia akan menancap kepada sesuatu. Dia akan menancap apakah itu tepat pada sasaran ataukah meleset, tetap menancap, saudara. Kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita, generasi berikutnya, agar mereka bisa menancap tepat pada sasaran seperti yang Tuhan kehendaki, maka dia akan menancap kepada hal-hal yang salah, kepada hal-hal yang lain, saudaraku. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kita membangun iman mereka. Ya, iman itu harus dibangun. Kita harus mengajar untuk tetap konsisten. Saya ingat bagaimana dulu waktu mereka masih di luar kota, anak-anak saya yang tercinta, yang pertama namanya Benaya, yang kedua Otniel. Panggilan sayang saya kepada mereka Benot, saudaraku ya. Jadi gampang kalau manggil ya. Masih ingat dulu? Setiap hari mereka harus kasih laporan saat teduh ke papinya. Dan kalau sampai tidak memberi laporan, maka uang jajan atau uang makannya dipotong sama papinya. Saya mau tanya, papinya sayang apa jahat? Wah, jawabnya kok kayak apa? Otniel yang mau jawab ini? Anak saya yang jawab ya. Papinya sayang apa jahat? Oh, sayang. Meskipun dia berapa kali dipotong uang jajannya, uang makannya waktu itu ya. Pokoknya kalau nggak ada laporan saat teduh, kalau nggak ada WA ke papi, potong uang makan. Wah, kayaknya kejem gitu ya, tetapi saya didik, saya latih demikian, dan saya berharap itu terus menjadi kebiasaan, menjadi habit dalam kehidupan mereka. Lalu secara intelektual juga dipersiapkan ya, dilatih harus seimbang, intelektual itu diasah, punya tanggung jawab, lalu secara moral juga terus dilatih, diajarkan dengan baik. Kalau kita melatih sedemikian, mempersiapkan diri sedemikian, seperti yang dikatakan tadi dalam ayat di atas, kalau kita memenuhi tabung panah kita dengan anak panah yang tepat sasaran, maka ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Maka kita akan menjadi orang tua yang bisa membanggakan anak-anak kita. Ya, berapa banyak orang tua yang akhirnya hanya malu dan malu karena anak-anaknya seperti anak panah yang melenceng dari sasaran, saudara. Dan yang kedua, mempersiapkan generasi itu memerlukan keteladanan. Katakan keteladanan, saudara. Sekali lagi lebih keras, keteladanan. Ya, tidak ada hal yang paling merusak, lihat, anak-anak atau merusak generasi selain orang tua yang tidak saleh, munafik, dan yang tidak peduli terhadap anak-anaknya. Hati-hati, saudara. Ayat ini berkata apa? Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali, perhatikan, tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman.
bahkan ia membalas kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, jadi orang tua itu jangan main-main loh saudara. Jangan hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Kalau kita berkenan, maka anak kita juga yang akan menikmati ketaatan dan kesetiaan kita. Tetapi ayat ini berkata, kalau orang tuanya nggak beres, kalau orang tuanya salah di hadapan Tuhan, kalau orang tuanya nggak benar, maka itu pun akan dibalaskan kepada keturunan selanjutnya. Ya, pengaruh buruk orang tua akan menimbulkan kesinisan, ketidakpercayaan, keputusasaan, dan kebencian dari anak-anak. Ayo saudara, kita belajar untuk memprioritaskan keluarga kita. Ya, prioritaskan keluarga, karena satu-satunya cara untuk mendidik, mengajari anak-anak kita dengan tepat, ya mari kita berjuang dan belajar menjadi orang tua yang baik. Bagaimana memprioritaskan keluarga? Saat ini itu kan banyak tips bagaimana mengasuh atau mendidik anak yang baik. Tetapi yang terpenting adalah dengan kita menjadi orang tua yang baik. Ya, saudara, jadikan keluarga menjadi pusat aktivitas kita. Anda yang sibuk dalam pekerjaan, Anda sering keluar kota, ayo tetap prioritaskan waktu untuk keluarga. Saya belajar, saudara, dan mulai aktivitas lepas pandemi ini, saya juga akan mempersiapkan kalender pelayanan saya, dan nanti saya akan minta kepada mereka untuk setahun ke depan. Saya akan bilang ke anak-anak saya, kira-kira dari kalender ini mana yang papi, mami harus di rumah, yang gak boleh pergi. Maka saya pun juga akan kosongkan waktu itu supaya saya bisa bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang memang anak kalau udah gede-gede gini diajak pergi ya papi maminya juga nggak selalu mau ya, udah punya kesibukan sendiri. Tapi mari kita persiapkan. Ada satu ungkapan gini, kalau kita lagi pergian luar kota lewat tol itu kan ya, kadang kita berhenti di rest area. Rest area, apa yang dilakukan orang di rest area? Buang air kecil, cuci muka, minum kopi, istirahat, betul? Yang suka keluar kota. Nah saudara, jangan jadikan keluarga itu hanya seperti rest area, saudara. Karena ketika kita capek, istirahat, untuk makan, untuk istirahat, untuk pipis, saudara. Tapi mari jadikan keluarga itu menjadi pusat aktivitas kita. Keluarga harus mendapat prioritas, ya. Baik waktu, pikiran, emosi, tenaga, kehadiran kita, dan juga uang. Lalu dosa merusak prioritas keluarga atau pernikahan. Tidak lagi menjadi pusat aktivitas, tetapi sebaliknya karir, pelayanan, hobi, dan lain-lain. Saudara, dari beberapa hal ini, kayaknya Pak, apa mungkin Pak, kalau keluargaku sekarang kondisinya sudah tidak baik. Saudara dengar, kalau kita mau setia dan taat, Tuhan akan memampukan kita. Ya, Tuhan pasti memampukan kita. Jadi 3 hal ini, bagaimana agar keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Biarkan kebun anggur itu tetap indah. Hati-hati dengan rubah-rubah kecil. Dan yang kedua, sembuh dari luka batin. Dan yang ketiga, persiapkan generasi. Ini tugas saudara dan saya sebagai orang tua. Amin.